Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ferry Amsari, Politik Hukum Minggu malam bersama tamu istimewa kali ini, sahabat saya Pak Charles Simabura. Mana Les? Sehat-sehat Les? Alhamdulillah sehat. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Anda tidak rindu dengan saya? 5 tahun setengah lah kira-kira ya. Sudah 5 bulan kami tidak bertemu secara fisik ya. Corona memisahkan kita. Corona memisahkan. Saya undang Charles hari ini, malam ini, tentu nanti akan ada perbincangan serius soal legislasi, karena salah satu fokus keahlian Charles adalah soal legislasi. Nah, kebetulan di beberapa periode belakangan ini kita ada permasalahan legislasi. Nah, kita akan berbincang. Tapi ada satu hal lain yang saya ingin penonton tahu, yang nonton channel ini tahu, bahwa ada ruang hidup Charles. Bentar, gimana? Ada keributan sebentar. Bentar. Potong saya bagian kau. Apa kok? Iko pokoknya bisa dipotong-potong. Ada ruang apa tuh? Jadi selain soal legislasi, ada ruang lain bagi saya yang perlu penonton tahu soal Charles Simabura, dan menurut saya itu menginspirasi. Charles kuliah itu dalam perjuangan, jadi ada kisah hidupnya. Dulu waktu kita... Hari ini channel biografi itu ya? Kurang lebih. Siapa tahu Pak Charles nanti menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Episode kemarin itu ada sepatu bolong itu agak-agak ingat masa lalu. Nah, nanti kita bicara itu, sampai ceritakan ke Pak Wali itu. Kalau Pak Charles nonton bahwa soal sepatu bolong itu ada Pak Charles. Tapi Charles itu tidak mudah sekolahnya, dia berjuang untuk sekolah sehingga bisa berhasil. Saat ini Charles adalah mahasiswa S3 Universitas Indonesia. Saya ingin Charles cerita dulu soal perjuangan untuk sekolah. Dulu sempat jualan ya, kaki di pasar 16 Palembang. Apa yang memotivasi Pak Charles hingga kemudian memilih untuk sekolah? Kan bisnis itu enak uangnya, Pak Charles. Ya. Nah, ini menarik ini. Ini mohon maaf, saya ini agak nanti kalau muncul hal yang melankoliis ya. Karena jarang saya ungkapkan di publik. Ini biasa cerita-cerita ini saya sampaikan kalau mahasiswa ngobrol-ngobrol akrab lah sama mahasiswa di rumah gitu kan, untuk memotivasi saja. Memang kisahnya agak panjang. Jadi saya itu ya biasalah sebagai anak Minang ya, orang tua itu merantau ke Palembang tahun 85. Jadi kami merantau, kami 5 bersaudara, dan orang tua itu bapak ibu saya itu jualan kaki lima di Pasar 16 Ilir. Pasar 16. Jadi kalau orang mau Palembang tahu betul itu Pasar 16. Nah, kami itu tinggal di 19 Ilir, di belakang sekitar Masjid Agung Palembang itu. Jadi di pusat kota, 0 kilometernya Palembang itu. Jadi kalau jembatan Ampera itu, kami tidak pernah foto, karena memang udah tiap hari lihat kan. Nah, biasanya kalau yang foto-foto itu kan, yang sudah sekali-kali datang. Kalau kami tidak pernah foto, ya agak sombong lah, di jembatan Ampera itu, tiap hari gitu. Kita lewat di bawah kolongnya itu ya, dekat Monpera itu. Nah, ini banyak kisah-kisah lucu nih. Monpera itu kalau orang Palembang tahu betul itu, malam minggu itu rame di situ. Nah, itu enak betul. Kenapa rame itu, Pak? Hah? Apa yang rame di malam minggu di? Saya itu udah lama nggak di sana ya, apakah sekarang masih ada? Itu kalau di Jakarta itu Taman Lawang. Ya, itu seperti itu ya. Okay. Kita dulu waktu masih sekolah-sekolah itu suka iseng juga ke sana ya. Ya biasalah anak-anak muda, anak-anak pelajar sekolah ya gitu kan. Ganggu-ganggu gitu ya, itu daerah Monpera itu ya. Kalau sekarang nggak tahu saya masih ada apa enggak. Nah, orang tua itu pedagang kaki lima di 16, bapak saya itu jualan ke pasar mingguan gitu ya, sekitar daerah-daerah Banyuasin, Musi Banyuasin. Lalu ya kalau
orang Minang bilang dagang babelo. Kalau di Palembang tuh ke kalangan-kalangan, pasar kalangan, pasar mingguan-mingguan itu. Nah, jadi dari kecil itu memang sudah ini ya, sudah diajar mandiri. Kita 5 bersaudara. Saya kelas 4 SD itu untuk menutupi biaya jualan ini, asongan. Jualan rokok. Jualan rokok. Ingat betul saya itu dulu rokok itu masih. Pak Charles, potong di sana sebelum dilanjut, bisa ceritakan ke penonton nama-nama 5 bersaudara itu siapa saja? Oh, ini yang saya luar biasa sama bapak saya ya. Terima kasih, namanya memang luar biasa. Kita asli Minang, saya asli Minang ya, asli Sumatera Barat. Lahir semua kita 5 bersaudara di Suli Air namanya, Suli Air. Difficult water kalau orang bilang ya. Nah, kalau kita ditanya orang Sulit Air tuh, wah pasti bangga sekali. Orang mana? Orang Sulit Air. Oh kaya tuh katanya. Gitu. Karena Sulit Air ini sekedar pengetahuan saja, ada itu organisasi perantaunya Sulit Air Sepakat itu salah satu organisasi perantau tertua juga di Sumatera Barat. Dan memang itu solid. Cabang itu sampai ratusan, 100 lebih ya, sampai ke Australia dan segala macam. Dan banyak sekali di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada SAS namanya Sulit Air Sepakat, itu kalau ditanya orang Sulit Air gitu. Nah jadi asli Minang, tapi memang kemudian bapak itu kasih nama agak aneh, saya juga tidak tahu ya. Memang namanya kita waktu lahir kan tidak bisa protes ya, cuma nangis-nangis saja. Cuma bapak mungkin apa ya, semestinya itu ya kalau dikasih nama kita nangis itu mestinya orang tua kan tahu ya, oh ini anak setuju gitu ya. Tapi saya tanya tuh, saya waktu lahir tuh nangis atau ketawa? Nangis dong, nah itu tandanya nggak setuju kayaknya mungkin itu ya saya bilang. Tapi rupanya baru sekarang saya tertawa kenapa nama itu jadi luar biasa gitu. Karena memang kita 5 bersaudara dikasih nama Barat semua. Nah, konon kabarnya ini kan orang Minang kan banyak suka kasih nama aneh-aneh ya. Sama udah populer lah itu ya. Dan apakah ini bagian dari itu nggak tahu saya. Yang jelas katanya dulu waktu kami lahir itu bapak itu lagi sukanya film-film Barat itu loh, film Barat. Charles Bronson segala macam gitu. Kakak saya itu namanya Anthony Mainoret. Nah, bayangin Anthony Mainoret. Itu ya Anthony Mainoret ya. Bayangin orang Minang ya, Anthony Mainoret. Mainoret itu kita bertanya apa itu Mei itu ya. Mainoret itu. Keren kan bunyinya Mainoret. Nah, Mainoret itu bulan Mei, Nor itu Nurman, bapak saya, Ed itu Dayati. Yang namanya dia Anthony gitu. Ya, lalu kakak yang nomor 2 perempuan, Mary Agustanova. Nah, Mary. Kita sering bilang, oh Merry Christmas gitu-gitu. Populer sekali dia kalau orang Natalan. Ya. Nah, jadi ini nama sangat sangat pluralis ya, sangat pluralisme ya, betul-betul. Jadi Mary Agustanova, Agus itu bulan Agus dia lahir. Nah, lalu saya sendiri Charles Simabura. Nah, saya ini sebenarnya sudah 3 kali ganti nama. Nah, ini ceritakan ya. Jadi sudah 3 kali cari nama. 3 kali ganti nama. Waktu TK, nah ini waktu TK nih, di kampung kan, ditanya oleh guru itu, siapa namanya? Dulu pertamanya nih, ini agak lucu ya. Malu saya sudah cerita. Namanya Charles Octavia. Nah, lain tidak Charles Octavia. Octavia, oke. Jadi mirip sama itu loh salah satu. Kan saya bukan seorang teman. Lalu dibilang oleh guru saya, guru TK waktu itu, ini nama perempuan ini Octavia ini katanya kan. Nah, lalu akhirnya diganti. Jadi Charles Nurman waktu itu. Nah, ini nama bapak kan. Charles Nurman. Kan tidak cocok ya, satu Charles, cari Nurman. Ya kan? Wah, itu tidak nyambung sama sekali ya. Atau Charles Abdullah mungkin, atau mungkin pasti cocok sekali. Nah, di kelas 1 ya, pas tamat TK itu waktu itu Charles Nurman itu pakai waktu TK. Waktu mau masuk SD, nah SD kami udah berangkat ke Palembang, TK itu sempat di kampung ya. Wah, jadi walaupun generasi tua ya, TK juga lah, bukan sempat juga itu. TK itu saya paling takut itu main ayunan. Jadi kalau udah naik ayunan itu rasanya seperti terbang jatuh aja kan. Sampai sekarang saya takut ayunan. Nah, lalu dibawa ke Palembang, waktu masuk SD itu karena nama bapak dapat itu kebetulan suku Minang saya kan Simabua gitu ya. Nah, makanya dikasih Charles Simabura. Begitu pakai Charles Simabura ini yang paling kontroversial. Ya kan ternyata apakah bapak saya kurang referensi atau apa nggak tahu saya. Ternyata ada di Sumatera Utara
marga yang mirip, Simamora kan begitu. Sehingga setiap saya masuk karena Simabura ini tidak populer. Ya, Simabura itu tidak populer karena Simabua ya. Itu jadi tidak populer. Suku di Sumatera Barat itu ada suku Simabua dan memang ada Nagari juga di Tanah Datar. Itu daerah-daerah Darik itu biasa punya suku Simabura. Sudah Charles Simabura lagi kan. Nah, ini tak cocok sekali Batak sekali. Jadi dikiralah kita setiap saya berkenalan sama orang lalu masuk sekolah atau pasti dibikinnya Simamora. Charles Simamora. Atau orang manggil Charles Simamora itu karena orang tidak yakin karena Simamora itu populer ya. Iya. Di Sumatera Utara populer. Tapi saya Simamora ada ini, ada. Di mana? Di mananya Medan katanya. Di mananya nggak ada, bukan Sumatera Barat. Nah, sejak itulah nama ini menjadi ya kontroversial dan ya kontroversial. Sampai mohon maaf saya sampai dikira bukan Muslim dan segala macam, pernah ditanya di mana gereja, pernah juga karena kan ada sekte-sekte di saudara kita yang Muslim ya kan punya dia itu kan. Nah, gerejanya di mana? Pernah tanya begitu saya. Terus mahasiswa pun ketika nelpon saya kadang-kadang takut juga dia. Mau assalamualaikum atau salam ragu-ragu dia. Nah, kadang-kadang ketemu di masjid pernah kaget dia. Bapak sholat ya Pak? Ada gitu-gitu. Jadi betul-betul Termasuk pernah difitnah waktu kampanye. Oh ya. BEM ya. Ya, waktu saya pernah dulu waktu kuliah ikut pemilihan BEM gitu ya. Kalau difitnah saya sama lawan politik saya waktu itu, tapi teman dekat juga. Tim kampanyenya lah ya. Ini Batak, Kristen, gitu-gitu kan, jangan dipilih gitu-gitu ya. Biasalah kan, Sumatera Barat kan hal seperti itu memang agak sensitif. Yang anak keempat namanya Frankie. Nah, Frankie ini yang kemudian dulu akhirnya dia pakai nama sama dengan saya. Dulu namanya Frankie Estrada, tapi nggak cocok gitu ya dengan wajahnya mungkin. Karena Frankie Estrada itu ganteng ya. Akhirnya dia dikasih oleh bapak saya itu pakai Simabura juga. Jadi kami berdua pakai Simabura. Frankie Simabura dan Charles Simabura. Nah, nanti ada cerita lucunya. Jadi yang terakhir itu Robert. Nah, Robert Chandra. Nah, itu yang paling musuh. Robert ini Chandra itu cahaya bulan Ramadan. Nah, karena dia seingat saya dia lahir di bulan puasa. Bapak itu kasih Robert Chandra namanya. Nah, apa yang lalu ke saya lalu ya itu dari kecil kita sudah mandiri. Saya jual rokok dulu, bro Ferry. Saya biasa bilang bapak nanti ketuanya. Saya dulu kelas 4 SD itu jual rokok di Pasar 16 itu. Pagi pergi sekolah, siang saya jual rokok. Dan sejak kelas 4 itu juga mulai belajar merokok. Ini jangan ditiru, jangan ditiru. Dan itu diajari oleh kakak saya yang kemudian yang tertua itu ya, karena kami bareng-bareng jualan rokok ya. Diajarinnya dulu, rokoknya itu filter dulu ya, udara filter. Rokok orang tua itu? Oh ya, jadi saya ingat betul tuh harga-harga rokok itu, waktu itu filter itu masih 450, Surya itu 550, di Samsu itu 700 kalau nggak salah saya. Zaman itu ya, sebungkus ya. Kita apa? Nah, sampai saya SMP. Nah, SMP ini yang menarik. Saya masuk SMP favorit di Kota Palembang, SMP 1. Bangga sekali itu. Dulu kan pakai NEM gitu. Jadi kita kebetulan 5 bersaudara itu memang juara semua waktu SD itu, juara 1. Jadi kebetulan SD sama, 3 bersaudara tuh baris juara. Kakak kan kelas 3 tahun jaraknya di atas saya. Anthony Mayoret, Mary Agustus yang juara kelas. Semua juara kelas kita. Semua juara yang kelas. gua ini masih belum sekolah ya? Sudah sekolah semua. Jadi kan kita kan dekat-dekat. Saya yang sama itu 3 tahun cuma bedanya. Kakak pertama dan kakak kedua itu setahun. Lalu dengan saya 2 tahun. Jadi dia kelas 6, saya kelas 4 kan gitu ya. Kelas 3. Yang si Frankie kelas 2, si Robert kelas 1. Yang 2 ini tidak juara. Yang 3 saja yang juara. SD berbeda. SD-nya beda. NEM-nya rendah itu yang berdua itu. Rendah, tinggi dia. Tinggi, oke. Rayon kami itu kebetulan rayon SMP 1 Palembang sama SMP 2. Satu-satunya yang masuk SMP 1 saya sendiri. Nah, itu SMP 2. Nah, itu kemudian memang bakat pintar udah ada dari kecil. Ya. Jadi terus masuk ke Palembang. Nah, SMP 1 Palembang itu tempat Pak Emil Salim sekolah.
Prof. Emil Salim itu dia pernah di Palembang ya, orang tuanya dinas kalau nggak salah saya. Oh, Jadi, pantas waktu ketemu Pak Emil Salim Anda agak ini ya, oh iya, romantis ya. ya Hampir masuk kolam lagi ya. Terus itu juara. Nah, masuk SMP, dari SD saya itu satu-satunya saya masuk SMP 1 itu waktu itu. Tapi begitu di SMP 1, saya paling rendah nilainya, ini masalahnya. Jadi, kita itu apa pintar di antara yang sedang-sedang, bodoh di antara yang paling pintar. Karena itu kenapa? Karena tidak fokus sekolah, karena jualan, karena apa? Oh enggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh jualan dan segala macam. Jadi jualan itu tidak mempengaruhi kami sama sekali. Ya. Jadi untuk belajar segala macam. Siapa tahu guru melihat Anda sedang di jalan sedang merokok itu kena nilai PPKN-nya. Oh nah, kita kan pulang sekolah aja merokok. Oke. Rokok saya waktu SMP bentul. Ada perubahan ya? Nah, ada perubahan. Nah, setelah sekolah itu, lalu kan SMP, SMA, lalu apa yang Anda lakukan lagi? Nah, ini sebuah kisah yang kemudian agak, ya akhirnya memang jalan Tuhan yang menjawab ya. Waktu tamat SMP, bapak saya itu suruh saya masuk STM. Karena beliau dulu alumni STM. Jadi, tamat STM, tapi kurang berhasil, akhirnya kan jualan. Jadi artinya, ilmu dia sebagai tamat STM ya, zaman-zaman dulu kan tamat STM lumayan, udah sama dengan insinyur zaman sekarang kan gitu ya. Nah, tapi tidak terpakai, didorong-dorong lah saya masuk STM. Tapi saya sebenarnya waktu itu kurang minat. Kenapa? Nilai matematikanya tidak sampai gitu. Jadi, untuk masuk STM 2 waktu itu kalau nggak salah saya di Palembang, nilainya harus 12. Nah, arti IPA dan matematika terus 12, 6-nya. Artinya 6 itu, 6 tambah 6. Atau 5 tambah 7. Nah, saya itu cuma 11. Ya. 5 tambah 6, matematikanya 5, IPA-nya 6, enggak salah. Nah, masuk STM. Gagal. Lalu sempatlah minta tolong sama apa di situ ya, orang dalam lah dulu itu ya, zaman-zaman itu ya. Dicari-cari orang dalam, mana kita kenal orang dalam. Dapatlah kita penipu. Tertipu lah waktu itu. Tertipu. Pikirannya dia bisa nolong, bantu dan segala macam kan. Akhirnya saya putuskan waktu itu udah nggak usah sekolah. Senang sebenarnya, nggak lulus STM senang. Ya, gembira saya nggak lulus STM itu. Tapi karena keinginan bapak ya silakanlah uruslah kalau mau dimasukkan sana, saya bilang. Nah, gara-gara tidak lulus STM, mungkin kan saya kan nggak bisa sekolah di tahun itu. Kenapa saya waktu itu mau senang tidak lulus? Karena waktu di SMP itu saya udah malas untuk pergi untuk melanjutkan pendidikan. Karena bergaul di pasar ya, kita sudah kenal duit kan, udah bisa cari uang sendiri dan segala macam. Apalagi semua saudara-saudara Minang kita di pasar itu semuanya begitu. Dia bilang lah, ngapain kamu sekolah, tamat sekolah juga cari duit, sekarang kamu udah bisa cari duit kan. Itu yang memotivasinya, ya udah. Dilihat banyak tuh orang-orang Minang kan yang tamat SD, tidak sekolah, sukses juga gitu kan. Tidak berlalu, tidak juga. Akhirnya itu senang saya, biarlah saya fokus lah mau jualan lah gitu kan. Makanya kemudian bahkan kawan-kawan saya akhirnya memang menduga si Charles sudah jualan, udah habis lah pendidikannya gitu. Nah waktu nganggur lah, tamat SMP itu nganggur kan, mulai ada motivasi lagi, ketemu kawan-kawan sekolah, kawan-kawan SMP dulu, kawan-kawan SMP ya, kawan-kawan SMP ketemu ngobrol kan, akhirnya bertekad lagi, kumpulkan duit, muncul semangat untuk sekolah lagi. Nah, kayak ini sekolah lagi. Nah ini yang kemudian saya bantah omongan orang Minang waktu itu di keluarga kita di sana. Ngapain kamu sekolah? Presiden sudah ada, menteri sudah ada katanya. Dokter sudah ada, kamu jadi apa? Katanya. Ini jualan aja. Itu saya bilang, orang jualan kan juga sudah ada. Jadi apa saya lagi? Jadi kalau mau dibilang-bilang begitu, semuanya sudah ada. Penting saya mau sekolah lagi. Nah, akhirnya masuk sekolah kan tamat SMP itu nganggur setahun, masuk ke sekolah kan bisa lagi sekolah negeri. Yang lucunya ini si Frankie yang adik saya di bawah saya itu dia tidak lolos masuk ke SMA favoritnya, SMA 1 kalau saya gitu. Karena name-nya kurang 0,0 sekian.
akhirnya nggak bisa lulus negeri, masuklah sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu sama dengan saya kan gitu. Jadi saya satu angkatan sama Frankie di SMP di SMA itu. Dua-dua pakai Simabura, populer lah kami di sekolah itu ya, Simabura bersaudara ini kan. Satu keras gitu kan, nah, seperti saya lah. Si Frankie itu orangnya bukan lembut, apa namanya tuh? Nggak jelas. Metropolitan, pria metropol, Gaya, gaul. Gaul pokoknya. Badannya kurus. Dia suka beli parfum, beli apa, nah itu yang saya suka curi dulu kan. Kami semua bersaudara, si Frankie itu beli minyak wangi, beli apa, nah kita yang ambil pakai minyak macam yang cepat habis. Nah, Frankie itu satu angkatan sama saya. Tetap waktu SMP itu kita pas SMA saya juara sampai kelas 2. Dan waktu itu biaya sendiri juga, jadi pagi saya sekolah, siang saya ke pasar, pagi saya ke sekolah. Pagi saya ke pasar, siang sekolah, karena waktu itu sekolahnya siang. Sekolahnya SMA Bina Warga 1. Lumayan favorit lah sekolah waktu itu ya. Jadi walaupun kita orang susah ya. Mahal. Lumayan mahal. Waktu itu untuk sekolah Bina Warga lumayan mahal. Sekolah swasta yang termasuk mahal juga di Palembang waktu itu ya. Sekarang udah enggak lagi katanya. Tapi ya itulah enggak kalah juga lah, masuk juga gitu sekolah seperti itu gitu. Walaupun enggak mampu orang tua. Tapi saya biaya sendiri. Uang sekolah itu 30.000 waktu itu biaya SPP-nya. Saya kumpulkan dari saya jualan. Saya dikasih oleh saudara saya itu 1.500 sehari kalau 1.000 saya simpan, 500 buat ongkos saya. Itulah kayak itulah dulu. Nah ini strateginya dulu. Jadi kan uang jajan kan kurang ya, kan tidak ada. Kebetulan sekolah ini sangat sangat pengertian ya. Dibikinlah jadwal istirahat itu waktu sholat asar kan gitu. Jadi begitu istirahat kita pergi sholat asar. Selesai asar kita masuk kelas. Jadi orang tidak tahu kita tidak ada uang untuk belanja kan gitu. Sekarang teman-teman yang lain kan pergi belanja, duduk di kantin segala macam gitu-gitu. Oh, berarti berteman dengan anak-anak borju Palembang dong? Lumayan. Apalagi waktu di SMP, teman-teman saya itu luar biasa semuanya. Orang-orang berada lah. Ada anak pejabat, anak apa ya, banyak lah, anak dokter, anak apa yang mereka naik mobil gitu ya sekolah, kita jalan kaki panas-panas gitu. Di klasurnya di dadanya kita kirain mau ditumpangi, rupanya enggak ya. Di dadanya langsung silakan gitu. Sedih lah itu. Sampai dulu ingat betul itu kita ya. Ada, kalau boleh sebut nama ya, S-Walls itu pertama kali muncul itu. Kawan-kawan tuh beli S-Walls, kita nonton, saya lihat aja itu kapan. Pedal Pop masalah itu. Kan lagunya itu ya Pedal Pop itu kan. 300 rupiah masalah waktu itu. Saya baru tahu kisah ini. Lain kali kalau ketemu ketemu Charles, saya belikanlah Walls sama Pedal Pop nanti. Makanya saya tuh sekarang dendam saya, Bu Peri. Jadi begitu es krim anak-anak minta saya belikan aja apa mau dibeli. Ya dendam saya. Dulu viral Vineta kan kemarin tuh saya beli itu 3 kotak saya bilang. Betul dendam masa lalu. Itulah. Nah bagian-bagian itu sih ada yang agak apa ya. Tapi itulah dinamikanya. Nah yang lucunya begini, waktu SMA itu kan juara juga kan, masuklah IPA. Saya IPA 1 ya, adik saya itu Peggy IPA 2. Nah, memang kami selalu dipisahkan, tidak pernah sekelas. IPA 1. Nah, celakanya waktu Eptanas ya, zaman itu masih Eptanas. Di kelas 3 itu memang itu masa saya down lagi itu untuk patah semangat tuh sekolah. Nggak mau sekolah, malas begadang aja kerja. Sabtu Minggu tuh begadang pergi tempat kawan. Pergi begadang, ibu saya marah-marah, nangis-nangis pokoknya. Begadang terus. Pokoknya malas, timbul pokoknya nggak mau sekolah, jadi tamat ini nggak mau kuliah dan segala macam. Tinggal waktu itu sibuk ngumpul-ngumpul aja, nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan kan. Dan celakanya nih, waktu orang Eptanas kami sibuk cari soal bocoran itu. Belajar. Jadi ada basecamp kejahatan ya. Sekolah itu ada kawan satu kos di belakang sekolah, itu basecamp kami dulu. Setiap hari itu ngumpul di situ nyari bocoran soal, nggak dapat satu pun. Ngumpulnya rame ya, tapi rame. Dari sana, di lapangan ini, lapangan Hatta, pokoknya informasinya ada pembagian sekarang di sana, pergi kami ke sana. Ada pembagian lagi, pergi sana.
Kalau ada KPK waktu itu mungkin udah kena OTT. Tapi itu celakanya memang soalnya nggak dapat soal. Akhirnya terpaksa lah mengerjakan juga sendiri, gitu kan. Sia-sia waktu itu. Usaha untuk mencari bocoran soal itu. Nah, waktu itu semangatnya penting sudah lah, ya penting lulus. Nah, alhamdulillah gue lulus kan. Nah, makanya kemudian waktu tamat SMA, saya pergi ke Jakarta. Jadi, pergi ke Jakarta, merantau, bukan merantau sih. Mau coba kuliah di Jakarta. Nah, ini yang gila-gilanya lagi. Jadi saya itu peringkat 38 dari 43 siswa. Coba banyak. Waktu kelas 1, kelas 2, juara 1 kan. Waktu kelas 3, itu peringkat jatuh nilainya itu. Ingat betul saya kata ibu itu, kata ibu saya, sama dia nak katanya udah di tepi makanya karam gitu. Ibarat kapal itu ya, sudah mau menepi dia, tenggelam gitu kan. Nah ini itu, nilai saya betul kata-kata itu. Bahasa Minang ala di tepi makanya karam katanya. Dan akhirnya waktu itu memang waktu tamat kuliah, apa yang saya lakukan coba ya? Tamat kuliah, disuruh kuliah, oke, ikut UMPTN. Modalnya apa? Modalnya keimanan aja. Keimanan itu apa? Iya, betul. Oh, jadi saya itu selalu dulu merasa ya, kalau ada ujian-ujian itu yang naik itu bukan nilai saya, tapi kadar keimanan. Nah, belajar tidak, tapi doanya banyak, minta ampun, tahajud, baca ini, baca itu, macam. Ya Allah kan memang juga, kalau tidak diiringi dengan usaha, nggak ada cerita. Saya ambillah kedokteran, saya kan ngambil kedokteran, pilihan pertama. Pilihan kedua, kedokteran gigi. Nah, kan gila, sakit gigi kan. Pertama kedokteran UI. Kedokteran gigi UI juga. Oh, kedokteran giginya di Unsri apa? Pokoknya antara UI dan Unsri lah itu dua-duanya. Ada pilihan ketiga? Nggak ada, IPA kita nih. IPA. OPD sekali ya? Oh iya, modalnya cuma ya kalau Allah mentakdirkan saya jadi dokter maka jadi. Kan gitu. Kalau enggak gitu. Kun faya. Kalau udah takdirnya pasti ada salah tulis, salah ini segala macam. Nah, kalau jadi itu orang-orang pintar itu pasti salah ngisi semua. Kita yang lulus kan gitu. Nah, itu keyakinannya. Insya Allah 1-2 tahun lagi juga akan jadi dokter ya, dokter ya. Bidang hukum ya, cuma nggak bisa menyuntik orang dokter. Jadi ujian di UNJ waktu itu saya betul itu. Ya. Nggak lulus, ya, pastilah nggak lulus. Justru kalau lulus, saya bertanya kepada Bapak bisa lulus gitu. Nah, saya ya, memang ada. Nganggur lagi. Ya, lulus kan, nganggur lagi setahun, nganggur lagi. Nah ini yang kemudian agak juga. Apa yang dilakukan selama menganggur? Nah ini makanya saya hafal betul ya perilaku ataper di Bogor itu ya. Jadi saya tinggal sama Bibi di Pasar Rumput, daerah Manggarai. Setiap Sabtu Minggu itu saya naik kereta api, naik komuter lain. Dulu masih KRL namanya, KRL gitu kan. Hanya sekedar untuk menghilangkan, karena jadi pengangguran di Jakarta kan, ijazah cuma SMA, jadi pengangguran masuk gitu kan. Jadi pagi kita pergi, sore kita nyampe Bogor, pagi pergi ke Bogor, sore balik lagi. Dan itu waktu itu naik kereta nak bayar itu, yang ya naik ke atas atap, pegangan di pintu. Aduh, saya berpikir kalau mati saya gimana, mungkin itu masih panjang. Pegangan di atap itu bro. Iya. Zaman Soeharto runtuh tuh orang nggak peduli sama nyawa di atas kereta itu. Jadi kan kereta Jakarta Bogor itu kan sebelah sininya kan terbuka. Nah yang sebelah sini kan tidak terbuka itu. Kita berdiri itu. Kalau ada petugas kita turun, pindah lagi ke belakangan gitu. Itu kalau mau keluar cari pintu-pintu pagar yang jebol-jebol itu kan. Nah, itulah kerja dulu, nganggur jadi pengangguran. Nah apa yang merubah arah hidup ya dari setelah menganggur itu tiba-tiba? Saya ceritakan, ini yang menarik. Saya ceritakan. Jadi saya sempat kerja jadi security, satpam. Nah, saya buka ya, jadi satpam. Dan luar biasanya, saya pernah jadi satpam di kantornya Abu Rizal Bakri. Kalau dia mendengar. Dan saya pernah mengawal beliau. Saya pernah mengawal beliau. Abu Rizal Bakri. Tahu juga ke Pak Abu Rizal Bakri. Sebentar lagi salah satu security Anda akan menjadi dokter hukum yang ahli legislasi. Itu tahun 99 ya. Jadi secara umur kan waktu itu saya sebenarnya kan 98 ya. Tapi 99 di Jakarta,
Dan itu saya jadi security di Wisma Bakri di depan kantor KPK yang lama itu. Jadi betul-betul kalau saya ke KPK itu memorable betul ya, memorable betul. Saya ingat betul tempat saya duduk, saya jaga pos dulu di kantor Wisma Bakri 7 lantai. Saya hafal itu gedung-gedung di atas itu. Gedung-gedung. Kisahnya Pak Ical itu ada ya, ada patung yang saya takut sekali lihatnya itu ya. Nah itu waktu itu jadi satpam nggak takut orang, tapi takut hantu. Jadi karena ya lucunya gini, komandan saya itu cerita di belakang Wisma Bakri itu katanya bekas kuburan dan segala macam gitu kan. Itu yang saya takuti kalau itu. Nah, Sekitar 6 bulan saya jadi security di sana. Dan akhirnya saya kumpulkan uang. Lalu ada kisah balik yang kemudian membuat saya semangat lagi untuk sekolah. Itu ada orang yang cari kerja ke Wisma Bakri ya. Dia ngelamar, ya alumni ITB kalau nggak salah ya. Ya, mungkin dia diutus oleh Tuhan untuk memberi inspirasi. Ingat nggak namanya siapa? Nggak pernah kenalan. Dia kan nanya, Pak, saya mau masukin lamaran, Pak, gitu. Kan kita satpam. Iya. Tamat SMA dia panggil Bapak. Coba bayangin. Ya lucunya nih, ada anak-anak SMA ini bikin hati kita bersedia. Anak SMA yang magang-magang itu ya, anak SMK. Manggil sore Pak, katanya, waduh. Padahal umurnya kan paling beda 2-3 tahun sama mereka. Kalau kita ganggu, takut kita kan. Udah dipanggil Bapak duluan, sore Pak, pulang dulu Pak, katanya. Nah ini seragam itu kadang-kadang membuat tua seseorang ya, jadi makanya jangan suka pakai seragam. Iya. Nah, itu jadi waktu itu kan itu. Nah, dia tanya dia mau ngelamar kerja, terus dia habis berhenti dari sebuah perusahaan sawit katanya. Mau kerja lagi, kenapa kamu mau lamar lagi? Ya, cari yang lebih baik lagi Pak, katanya kan. Oh gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ini pendidikan penting ya. Nah ini tolong garis bawahi, pendidikan penting. Kenapa dengan pendidikan kita bisa ya insya Allah merubah apa? Bukan hanya nasib itu nantilah itu urusan rezeki ya, tapi cara kita berpikir ya, kreativitas dan segala macam itu. Dan memang keluarga saya itu memang kalau dari segi pendidikan rata-rata memang ada yang SMA. Yang kuliah itu akhirnya kami berlima itu yang kuliah cuma saya sampai S1. Adik si Robert itu dia tamat STAN, tapi akhirnya dia ngambil S1 lagi, tapi nyusul yang akhirnya selesai sampai jenjang S1 ya, itu saya. Kakak itu sampai SMA, SMK yang perempuan. Dan saya terima kasih betul sama beliau ya, Uni Mary. Terima kasih Uni, karena beliau setiap bulan dulu mengirimi saya uang untuk kuliah saya. Pantas kalau Uni Mary manggil ke Jakarta, Anda tiba-tiba menghilang ya, langsung ke rumah nih Mary ya. Oh, ini karena beliau dulu yang membiayai kuliah saya. Funding. Ama dulu separuh, dia juga separuh. Orang tua kan separuh, dia separuh nih. Yang harus ditulis di disertasi itu. Ya mungkin nanti dari video ini saya akan tuliskan nanti supaya buat nutulennya jadi buku dia. Nah, lulus di Fakultas Hukum setelah dari security itu. Pilihan apa? Akhirnya saya berhenti jadi security, terkumpul uang waktu itu, ya saya digaji sekitar 300 ribu waktu itu digaji selama 6 bulan itu. Kebetulan saya tinggal sama ET Eli di Pasar Rumput itu, jadi nggak bayar sewa. Kebetulan beliau jualan nasi, ya makan tiap hari aman lah ya sama beliau. Tersimpan lah uang 300 itu. Beliau ET Eli ini orang tua kedua ya, selain ET yang lain. Karena beliau tempat base camp kami kalau merantau ke Jakarta. Nah, makasih deh. Jadi 300 itu kali 6 kan 1.800 itu. 300.000 saya belikan celana gunung waktu itu. Wah, saya betul itu ke Pasar Baru ya dekat Istiqlal. Karena waktu itu hobi celana gunung, bro. Cita-cita kuliah itu selalu pakai celana itu ya? Ya, cita-cita kuliah mau ikut Mapala dulu. Ya, mau ikut Mapala. Karena pakai celana gunung Alpina kalau nggak salah saya merek zaman itu ya. Itu merek lama itu. Iya, Alpina. Namanya sangat terkenal dulu itu. Oh iya. Jadi cita-cita kuliah juga mau demo. Nah, ini juga ada kisahnya. Pemilu 99 saya di Jakarta. Ya, pemilu 99 saya di Jakarta. Jadi saya mengikuti betul dinamikanya, kemenangan PDIP, sidang MPR. Saya pergi itu. Jadi saya kebetulan kalau dinas malam, saya ikut itu pergi ke terakhir itu saya ingat betul itu kami
undang ke bahaya itu yang Pak Wiranto itu Menko Polhukam yang masalah. Itu saya ingat saya demo itu di daerah depan Hotel Grand apa itu? Yang dekat itu loh bro, dekat kantornya IFS itu. FS, ya hotel lama mewah itu, hotel mewah yang lama. Iya, itu. Pokoknya itulah. Kita Kuningan ya. Ya itu pokoknya mau demo. Jadi waktu itu cita-citanya bukan Sudirman. Ya. Ya, jadi mau kuliah cita-citanya demo sama Mapala. Itu waktu itu. Jadi setelah saya kumpul luar, saya pulang ke Palembang, balik ke Palembang, lapor sama orang tua kan, saya mau kuliah lagi. Les agak macet, bentar. Ya, kuliah. Halo Les. Ya, Mbak. Kuliah tadi yang mau kuliah tadi yang agak macet sedikit. Setelah cerita hotel tadi macet, ulang lagi. Ya, akhirnya kan terkumpul duit, saya bawa modal saya itu dari jadi satpam itu 1,5 juta. Saya pulang ke Palembang, bilang sama orang tua, saya mau kuliah. Kuliah di mana? Di Unsri rencana itu waktu itu kan. Karena Palembang kan kita Unsri lah. Iya. Kata ibu saya sama bapak, nggak bisa, kamu kalau mau kuliah ke Padang. Kaget saya ke Padang, karena jujur kami kan merantau tahun 85 itu ya, seumur-umur baru pulang ke kampung itu sekali. Jadi tahun 95 kami pulang waktu itu ya, karena kesulitan ekonomi lah. Artinya kota Padang tidak familiar dengan saya, tidak familiar kota Padang, karena juga tidak punya tidak punya sejarah ke sana, tidak terbayang itu. Nah, inilah yang jalannya tadi ya, bahwa kemudian kebetulan ada sepupu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, waktu itu pulang ke kampung, ada saudara nikahan kan, ketemulah sama sepupu nih, anak mama, dia alumni kita, jadi yang alumni Fakultas Hukum 97, umurnya tapi beda setahun sama saya, udah ketuaan gitu. Nah, diceritalah dia kuliah di Padang tuh. Nah, gara-gara itu orang tua terinspirasi, kalau kamu mau kuliah di Padang aja. Tapi dipaksa saya waktu itu ke Padang, mikir-mikir. Di Padang kan tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak kenal lingkungannya ya. Dan betul, begitu saya masuk Padang itu, kesan pertama itu waktu lewat daerah Siti Jolawi itu, bro. Itu kan nampak kota Padang ke bawah itu kan. Kaget saya. Ini Padang. Iya. Dan yang lucunya ini, mencari rumah saudara itu masuk sawah-sawah itu. Kan sawah-sawah di belakang IAIN ya. Kebetulan kakaknya saudara saya, sepupu saya itu dosen di IAIN Imam Bonjol. Nah, pergilah ke tempat tinggal beliau, pas di pinggir sawah kan, ke sawah-sawah. Di Palembang kita nggak ketemu sawah, bro. Jadi kaget gitu kan. Palembang kan nggak ada sawah. Kota Palembang itu kan rawa banyak gitu. Ya. Rumah kita tuh banjir terus itu. Kalau rawa banyak, sawah-sawah ini nggak ada. Masih terasa alami gitu-gitu kan. Akhirnya nggak betah juga waktu itu, sempat shock juga kan. Oh di sini ya, saya harus melihat, tidak punya kawan macam. Ikutlah saya bimbel waktu itu. Nah, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh orang tua saya waktu saya mau ke Padang itu. Kenapa dia dorong saya kuliah ke Padang? Karena dia ingat betul kelakuan saya waktu SMA, suka begadang gitu ya. Suka begadang, keluar malam gitu ya. Tapi saya selalu ya, ini mohon maaf saya walaupun begadang malam segala macam, saya tidak narkoba, tidak minum-minum, ya, tapi ngerokok ya. Nah, itu. Jadi ini pesan moralnya aja. Boleh lah nakal segala macam ya. Ikut kawan nonton balap, jadi bonceng di belakang ya, untuk ikut mati gitu. Kalau kita yang bawa motor, kita siap mati. Ini entah kenapa orang balap-balapan kita bonceng pula di belakangan, mau ikut mati gitu kan. Nah, tapi saya tidak rokok, minum, nah itu tidak narkoba itu, tapi kehidupan malam ikut lah, begadang untuk balap-balapan itu. Biasalah itu yang ya. Nah, apa kata orang tua? Kamu harus kuliah ke Padang. Kenapa? Kalau kuliah di Padang, saya cuma mikirkan uang. Kalau kamu kuliah di sini, saya mikirkan uang. Ya, kelakuan kamu juga ya, katanya. Itu saya ingat betul itu. Sehingga pokoknya kalau ke Padang, cuma mikirkan uang aja. Nah, saya waktu itu juga bilang begini, saya mau kuliah, tapi saya tidak mau lagi sambil cari uang. Seperti saya sekolah dulu. Saya dulu kan dari SD sampai SMA itu kan ya sambil cari uang, sambil jualan. Saya mau betul-betul fokus kuliah. Jadi, tolong biayai saya bilang.
Jadi jangan dipaksa pula nanti kuliah, suruh sambil bekerja, sambil mencari ini segala macam untuk biaya kuliah. Saya mau. Saya bilang itu. Akhirnya sepakatlah. Nah itulah yang kemudian membiayai orang tua saya separuh, kakak saya yang kerja di Jakarta itu separuh ke kuliah. Nah, bagaimana saya cari uang waktu kuliah? Nah itu, ya itulah melalui seminar-seminar. Ini perlu juga disampaikan tipsnya kepada penonton bahwa teknik kita mencari makan siang terutama dan bertahan hidup perlu diceritakan itu. Bagaimana? Nah, saya kan cukup dekat lah, banyak lah dengan mahasiswa ya. Terakhir kan sempat juga jadi wakil dekan di kampus kan, bidang mahasiswa maupun sebentar. Tapi apa yang selalu katakan kepada mahasiswa yang sambil bekerja itu, saya bilang. Ya, memang kemudian rata-rata kalau karena terpaksa saya bilang jangan. Tapi kalau kamu bakatnya adalah entrepreneur, kan banyak sekarang mahasiswa didorong jadi entrepreneur kan gitu, nggak masalah. Tapi kalau terpaksa, jangan kamu sambil kerja kuliah. Kenapa? Kalau kamu sambil kerja, nilai kamu jadi hancur. Rata-rata begitu. Banyak yang saya temukan itu. Jadi karena dia fokus sambil bekerja, karena kesulitan ekonomi, dia nilainya hancur. Itu saya bilang, ini kampus negeri, ya. Tidak boleh ada satupun mahasiswa, dan itu dijanjikan oleh rektor maupun pemerintah kita, satupun mahasiswa, bukan di kampus swasta pun juga begitu, yang berhenti gara-gara gak punya uang. Jadi saya bilang, kamu kalau nggak punya uang, fokus kamu kuliah, nilai kamu kan bagus nanti. Kalau nilai kamu bagus, dengan nilai itu kamu cari uang, apakah beasiswa dan segala macam. Dan itu juga saya lakukan dulu. Makanya bapak saya pernah nanya, tidak sambil kuliah, kamu tidak ambil jualan kamu pagi sebelum kuliah, kan pagi kuliah kan enggak mau, saya bilang. Saya mau fokus kuliah. Nah fokus kuliah itu, nah ini juga yang penting diingat, bukan pergi ke kampus belajar dalam kelas saja. Nah itu ya bro ya. Jadi jangan dipikir saya itu rajin masuk kelas, terus cum laude gitu, enggak. Fokus kuliah itu bukan itu. Fokus kuliah itu ya tridharma itu, 3, penelitian, pengabdian, sama pendidikan. Jadi sekolahnya, kuliah di kelas kita dapat, pengalaman di luar juga kita dapat, kegiatan-kegiatan ilmiah kita ikuti, termasuk ya demo jangan lupa. Jadi itu. Ini ada lucu nih, saya dulu mau masuk Mapala ya. Tapi akhirnya jadi saya daftar. Kenapa? Saya lihat perangkat-perangkatnya mahal-mahal. Waktu saya bekerja masih sanggup lah saya balik sini. Ada sendal itu ya. Makanya sekarang dulu bukan betul tuh ya sendal gunung itu ya di kampus. Sendal gunung, celana gunung, tas-tas apa itu ya. Pokoknya gaul lah kalau kita pakai itu dulu. Apalah pokoknya PD kita ke kampus itu ya. Membelinya itu mahal kan. Jadi saya mikir-mikir ini, aduh belum apa lagi semacam udah lah. Jadi masuklah saya lembaga yang kemudian tidak beli apa-apa gitu. Cuman ngomong ya, iya, pokoknya modalnya gendong tua aja kita masuk. Kita ke lembaga advokasi mahasiswa itu. Salah satu lembaga beken ya di kampus, lembaga. Oh iya, yang ya sampai sekarang lah masih beken lah. Sampai sekarang. Tuh, jadi akhirnya itu. Nah, bagaimana saya mensiasati biaya itu tadi ikut seminar. Ya waktu itu kan kita ikut seminar, rajin ikut seminar sama Bro Eva ini kita kemana-mana tuh kalau udah jalan tuh, bahkan pernah ada kejadian ada spanduk seminar tentang padi atau apa lupa saya. Seminar tentang beras, padi yang di Bukit Tinggi. Iya tentang makanan suplai makanan lah kurang lebih. Iya suplai makanan itu apa itu. Pokoknya ada bidang kita betul itu. Nah, strateginya masuk ke sana ditanya undangannya sama teman gitu kan. Aduh. Saya selalu berkilau gini bro, yang diundang tidak datang, kita tidak diundang datang, hargailah kita ini yang datang. Mana yang Anda hormati? Orang yang diundang tidak datang, atau yang tidak diundang datang? Akhirnya mengalah panitianya masuk lagi. Lupa Pak Judul, kita tidak kenal satupun apa yang mana. Saya ingat kisah itu, Pak Charles sedang bawa motor itu pinjaman ya, kami ada teman yang selalu kami paksa untuk meminjamkan motornya dari LBH Padang kita waktu itu ya. Lalu tiba-tiba Pangeran. Ya, Bro Charles ini bilang ada di Hotel Pangeran itu spanduk seminar. Ada seminar, Bro. Tapi temanya bukan hukum. Nggak apa-apa, penting makan siang. Langsung dibelokkan motornya ke Hotel Pangeran tentang makanan waktu itu. Jadi
Apa swasembada pangan atau apa itu temanya? Ya, fatwa Charles ini yang saya ingat adalah kalau ini seminar itu untuk menghalalkan makan siang itu harus bertanya. Tadi bayangkan saya karena Charles tiba-tiba berdiri langsung bertanya soal makanan, saya bingung, saya bertanya apa lagi soal makanan. Tapi ya sudah maju saja dan ngomong soal makanan dan akhirnya makan siang ya. Itu sebenarnya kan itu kan memotivasi kita. Jadi saya selalu sebenarnya pesannya kan ya kalau hadir di seminar, acara diskusi ilmiah itu ya kasihlah sumbang saran, pemikiran. Kita kan ngerasakan kita bro jadi narasumber atau jadi pembicara ada pertanyaan tidak ada ya nah, itu kan enak betul itu. Nah itu bagian dari apresiasi. Tapi makanya supaya meyakinkan saya imbangilah dengan fatwa itu. Bagi yang hendak ngomong atau bicara makruh makanan yang dia makan dan minum itu. Makanya akhirnya bisa selesai kuliah ya dengan metode. Oh ya, selesai. Dan itu menariknya ya tepat waktu 4 tahun. IPK Charles itu jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, ini saya beritahu ya. Saya tepat waktu. Kalau Ferry itu dia lewat waktu. Dia 5 tahun, ya, 4 tahun. Jadi dia masuk duluan, tamat bareng saya. Kita sama-sama gitu. Kita sama-sama tamat. Setelah wisuda itu ingat sama mobil Yudi ya bro ya? Mobilnya Ihsan. Oh si Ihsan, supirnya Yudi ya waktu itu ya. Hujan-hujan. Nah, ini uniknya kampus kami di UNAN ini ya, Universitas Andalas itu. Itu berlaku 2 musim. Nah, maksudnya apa? Musim di kampus itu berbeda dengan musim di luar kampus. Di kota. Begitu kita di kampus itu hujan lebat, begitu kita keluar gerbang, ternyata panas gitu kan. Nah, itu kejadian waktu kita setelah kompre apa tuh? Kompre ya. Hujan kompre. Mobil pickup ya. Mobil pickup. Hujan-hujan di kampus itu basah-basah, begitu sampai di restoran tempat makan, orang nggak ada yang hujan satu pun, nggak ada yang kena hujan, kering, itu kejadian betul. Tapi kita tidak peduli karena kita sudah kompre ya. Beda sama yang sekarang, kalau kompre itu harus pakai balon. Balon, tulisan ESA, bermake up dan segala macam ya. Ya luar biasa. Luar semua itu. Kisah ini saya berpikir ini bisa jadi sumber inspirasi untuk mahasiswa untuk tidak pantang menyerah menghadapi kondisi hidup dan punya cita-cita dan melakukan hal yang terbaik dengan segala kendala yang ada. Charles salah satu contoh menurut saya dan saya selalu berpikir ada banyak semangat yang bisa dilihat dari Charles. Tenggelam dalam waktu kita masih bersama.